Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Lutmila. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri negosiasi perdagangan produk Indonesia di Eropa. Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement sebagai kerangka kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eropa. Presiden Prabowo memastikan hampir semua tarif produk Indonesia di pasar Eropa akan menjadi 0%. Arti lain kesepakatan ini adalah membuka akses bagi Indonesia ke pasar Uni Eropa dengan populasi ratusan juta jiwa. Eropa juga akan menjadi alternatif mitra dagang yang kuat dan dapat diandalkan oleh Indonesia. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Jadi ini sangat terobosan baru. Uni Eropa pasar yang sangat besar, jumlah penduduk 460 juta lebih, total GDP mereka sangat besar, perdagangan mereka juga sangat besar. Jadi ini alhamdulillah suatu peristiwa bersejarah. Kehadiran Prabowo di KTT BRICS bukan sekedar simbol, karena kehadirannya bersama rombongan delegasi menunjukkan keseriusan Indonesia untuk aktif dalam pembentukan tatanan ekonomi global baru yang lebih adil dan seimbang. Tidak hanya di BRICS, Prabowo juga sukses membuka pasar produk Indonesia di Eropa dengan tarif hampir 0%. Bagaimana masa depan Indonesia di perdagangan global usai pencapaian-pencapaian ini dan apa dampaknya terhadap ekonomi dalam negeri? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada juru bicara Partai Gerindra Astrio Veligan, dan narasumber selanjutnya adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat malam Prof. Telisa dan selamat malam Mas Astrio. Selamat malam Mbak Tasya. Selamat malam Prof. Telisa. Selamat malam Mas Astrio. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ke Prof. Telisa terlebih dahulu untuk memberikan catatan dan analisisnya setelah Indonesia bergabung bersama BRICS. Iya, tentu kita mendukung ya apa yang langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pasti sudah dipertimbangkan cost dan benefitnya ketika kita memutuskan untuk bergabung dalam suatu kerjasama. Itu pasti sudah dipertimbangkan positif dan negatifnya. Kita juga pasti sudah ada resiko-resiko yang kita identifikasi, dan kemudian itu nanti pasti sudah disiapkan mitigasinya. Jadi sebetulnya BRICS ini kan Indonesia sudah lama ya menjadi mitra dari BRICS dan kemudian masuk ke dalam member BRICS ini. Tentu ada aspek yang ingin kita dapatkan ya, keuntungan sebagai anggota BRICS. Salah satunya adalah tentu ingin mendapatkan juga pasar yang di negara-negara BRICS dan bisa memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan. Karena kita tahu BRICS itu kan 60%, kalau tidak salah hampir 60% PDB dari dunia kan. Jadi pasarnya juga cukup sangat besar begitu. Jadi kita juga pengen memperoleh akses pasar tersebut. Dan selain itu BRICS kan menawarkan ada juga New Development Bank ya, di mana di situ dan juga untuk meningkatkan posisi tawar ya, itu yang penting juga. Jadi bagaimana posisi tawar kita kepada negara-negara G7. Jadi itu juga sangat penting ya di dalam keanggotaan Indonesia di dalam BRICS. Nah, namun memang kemudian itu di sisi yang positif. Di sisi yang lain resikonya adalah ternyata kita dianggap terlalu dekat dengan Rusia dan China, di mana itu adalah dianggap oleh Amerika kan sebagai quote unquote
ya apa perang ya, berperang dagang gitu kan terutama gitu. Nah itu kemudian karena kita dianggap satu kelompok dengan BRICS, nah itu kemudian ada implikasi bahwa ya kita dianggap lebih apa satu kesatuan gitu dengan China dan Rusia, sehingga kita ya tadi dikenakan tarif yang lebih tinggi gitu. Terutama yang disorot oleh Presiden Trump juga kan terkait dengan dedolarisasi gitu, misalkan yang ingin dilakukan oleh BRICS. Makanya sebetulnya kita menyuarakan juga bukan dedolarisasi tapi lebih ke diversifikasi untuk mengurangi sentimen-sentimen ya, karena memang deal negosiasi ini kan memang dilakukan yang negosiasi tarif resiprokal ini kan dilakukan juga di tengah-tengah ada KTT BRICS juga ya. Jadi Iya. itu semakin membuat posisi yang ini. Nah, tapi overall sih kita tentunya mendukung ya. Dan bagaimana Indonesia tetap mempertahankan posisinya non-block gitu. Jadi non-alignment, multiple alignment in non-alignment. Tapi memang itu nggak gampang gitu. Jadi Oke. Indonesia tetap menyuarakan bahwa kita meskipun anggota BRICS, kita tetap non-block seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita sounding di dalam negotiation itu. Oke, Prof. Telisa, menurut Anda konkretnya harus seperti apa gestur dari pemerintahan Indonesia agar kemudian bisa menunjukkan bahwa meskipun kita masuk BRICS kemudian tidak akan mempengaruhi bagaimana perundingan tarif dengan Amerika Serikat yang akan dimulai Agustus nanti? Ya, jadi kalau kita lihat kan kita selalu mengacu pada dokumen-dokumen ya, karena kan Presiden Trump kan pendekatannya bilateral. Masing-masing negara tuh ada dosanya, ada list dosa yang dibuat sehingga alasannya Trump untuk kemudian menerapkan tarif kan. Jadi kan kita sebetulnya sudah mempelajari dokumen-dokumen tersebut ya. Jadi tapi memang kita harus berhati-hati. Ada salah satu ahli trade juga yang menyatakan bahwa ya jangan terkena jebakan juga, karena ini adalah sebuah games juga. Jadi Vietnam dia bisa berhasil membawa deal yang oke itu apa gitu. Resep-resepnya. Terus kemudian apa China itu tapi seperti apa. Jadi setiap negara punya story-nya masing-masing. Tapi yang kita tahu sejauh ini yang bisa menurunkan kan dari sisi Vietnam ya, dia bisa menurunkan dari 40%-an jadi 20%. Apa kunci suksesnya ternyata? Karena Vietnam menawarkan akses pasar yang seluas-luasnya dan mereka akan mengurangi berbagai barrier kepada produk-produk Amerika Serikat. Nah, jadi salah satu kunci sukses itu mungkin perlu kita pelajari ya. Tapi terkait dengan kebetulan Indonesia sebagai member BRICS, sebetulnya bagaimana kita memberikan signal bahwa ya tadi kita akan tetap non-block meskipun kita menjadi member BRICS. Dan yang kedua, sebetulnya apa yang di USTR itu kan bagaimana kita menyiasatinya ya. Artinya bahwa nah, tapi tetap harus hati-hati juga sih. Jadi dalam arti nggak semuanya juga kita berikan ya. Dalam arti bahwa kita nggak mungkin menyerahkan misalkan kedaulatan negara gitu. Misalkan contoh, kan dia Trump menyoroti masalah aturan halal misalkan. Nah itu kan kalau untuk halal itu memang tidak bisa ditawar ya. Masyarakat Indonesia pastinya tetap dengan mayoritas penduduk muslimnya ya harus mempertahankan gitu. Itu tidak bisa. Nah tapi misalkan ada TKDN. Mungkin kita bisa lihat sama-sama TKDN itu seperti apa fleksibilitasnya. Mungkin TKDN-nya tetap untuk kedaulatan nasional, tapi ada aspek yang mungkin kemudahan perizinan dari TKDN-nya dan seterusnya. Jadi itu yang deal itu yang sampai level mana gitu. Jadi nggak semuanya kita berikan, tetapi kita juga mereview lah. Kayak dia menyoroti pembajakan. Nah, pembajakan itu kan betul kurang bagus. Nah, itu kalau Indonesia bisa menegakkan hukum lebih ke copyright dan sebagainya, itu kan hal yang positif juga untuk kita. Jadi selama kita bisa tidak menyerahkan kedaulatan negara kita, deals itu bisa kita berikan. Dan kita harus tahu apa sih pentingnya Indonesia buat Amerika. Nah, deal itulah yang kita tawarkan juga. Jadi artinya kita tepat gitu. Jadi jangan sampai istilahnya apa yang mau kita capai tapi kita memberikan apa itu nggak match, sehingga kita sudah terlalu mengorbankan macam-macam tapi kemudian ya akhirnya tidak di ini juga gitu. Tapi tadi komunikasi mengenai bahwa Indonesia itu tetap non-blok meskipun anggota BRICS itu mungkin ini, dan kita menawarkan kepada Amerika bahwa kita sebagai bridge builder, sebagai jembatan penghubung antara BRICS dengan Amerika justru gitu loh. Justru kita menjadi penengah, karena biasanya dalam sejarah Indonesia kan KTT non-blok Indonesia tuh menjadi penengah seperti itu. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Astrio. Sekarang Mas Astrio, kalau mungkin kita mengamati bagaimana pemberitaan baik di domestik maupun di internasional selama 2 bulan terakhir, memang jelas terpampang bagaimana gerakan strategi pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo sendiri secara pribadi memang kemudian melakukan
kunjungan-kunjungan, diplomasi-diplomasi yang kemudian membuahkan kerjasama, baik itu dalam bidang ekonomi maupun diplomasi yang sangat-sangat bisa dikatakan cukup cemerlang dan terobosan-terobosan yang belum pernah terjadi di masa lalu. Kalau boleh bertanya kepada Anda, Mas Astrio, kira-kira ini memang sesuatu yang sudah direncanakan sebelum Presiden menjabatkah atau seperti apa sebenarnya? Ya, Mbak Tasya, tentu saja dalam hal ini Partai Gerindra mengapresiasi langkah diplomasi oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana beliau sudah seringkali mengatakan bahwa semakin lama dunia ini semakin mengarah ke arah tren deglobalisasi. Dan kami mengapresiasi bahwa ketika ada satu atau dua pihak yang lebih mengutamakan langkah-langkah yang bersifat konfrontatif atau lebih memprioritaskan inward-looking policies, di sini Presiden Prabowo mengambil langkah di mana prinsipnya adalah 1.000 teman terlalu sedikit dan satu lawan itu terlalu banyak. Presiden Prabowo selalu mengedepankan diplomasi yang bersifat resiprokal, yang bersifat win-win, dan diplomasi yang bersifat kolaboratif dan bukan konfrontatif. Dan memang kalau kita lihat hari ini dengan segala ketidakpastian global, ancaman konflik maupun konflik yang sedang berkecamuk maupun sampai hingga ancaman perang dagang telah membuat terutama outlook daripada perekonomian global ini menurun. Bahkan kalau kita lihat di awal tahun ini IMF dan World Bank sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia berkisar di angka kurang lebih di bawah 3%, di sekitar 2,8%, yang merupakan penurunan yang cukup signifikan. Nah, tentu saja tatanan Indonesia, posisi Indonesia, ekonominya sangat juga sedikit banyak bergantung pada bagaimana kondisi perekonomian global. Walaupun betul lebih dari 50% daripada perekonomian kita ditopang oleh konsumsi domestik, tetapi trade atau dalam hal ini adalah perdagangan, yaitu net export juga merupakan salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga kami mengapresiasi bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam hal ini tentu saja dengan free trade agreement yang kemarin baru saja terjadi kesepakatan politik antara Indonesia dengan Uni Eropa dapat semakin memperlebar peluang-peluang perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa yang saat ini bernilai kurang lebih 30 miliar dolar. Uni Eropa sendiri merupakan partner kelima terbesar dari mitra dagang Indonesia, tapi sebaliknya Indonesia mungkin belum terlalu bisa mengeksplorasi potensi-potensi untuk masuk ke pasar Eropa. Indonesia sendiri baru menjadi mitra dagang terbesar ke-33, dan melalui perjanjian dagang ini diharapkan kita dapat mengoptimalkan industri dalam negeri sehingga orientasinya adalah ekspor, sehingga ini dapat berkontribusi pada perekonomian kita ke depan. Jadi Partai Gerindra mengapresiasi bahwa langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu dilakukan semata-mata dalam nama kepentingan nasional dan untuk membawa pertumbuhan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Mas Astrio, ada janji dari Presiden Lula akan membawa ratusan pengusaha ke Indonesia dalam kunjungannya pada Oktober 2025 mendatang. Kira-kira bagaimana, karena mungkin kalau di masa lalu kita tahu bagaimana cara mengundang investor untuk datang ke Indonesia, tetapi jarang sekali yang kemudian akan berbuah menjadi investasi yang nyata. Kira-kira apa yang harus disiapkan pemerintah untuk bisa benar-benar mengunci ini berbuah dari sekedar dokumen tertulis menjadi investasi yang nyata? Ya, betul sekali, dan memang perlu saya garis bawahi, Mbak Tasya, bahwa komitmen investasi yang dilakukan oleh negara-negara sahabat ini bukan hanya dari kunjungan terakhir Presiden Prabowo ketika ke KTT BRICS di Rio de Janeiro. Tapi bahkan sejak pertama kali Presiden Prabowo menjabat, kalau kita ingat di bulan November, beliau memulai kunjungan-kunjungan beliau, mulai ke Tiongkok, lalu ada juga ke Peru, lalu juga ke Rio dalam rangka G20, lalu dilanjutkan ke United Kingdom. Pada saat itu juga membawa banyak sekali komitmen-komitmen investasi. Dan dalam setiap kali rangkaian kunjungan daripada Presiden, beliau selalu membawa banyak sekali MOU untuk kerjasama strategis di berbagai bidang. Nah, betul sekali Mbak Tasya, bahwa tantangan utamanya tentu saja harus kita perlu kawal bersama-sama dalam hal ini adalah bagaimana caranya kita memastikan agar seluruh investasi-investasi tersebut dapat terrealisasi. Nomor satu yang paling penting adalah semua investor pasti ingin mendapatkan kepastian. Dalam hal ini adalah ini yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, di mana Indonesia berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum bagi semua investor-investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Lalu yang kedua adalah tata kelola government yang dilakukan dengan bersih, lalu dengan efisien. Ini juga merupakan salah satu indikator bahwa pemerintahan kita serius untuk memperbaiki tata kelola agar menjadi tata kelola yang lebih prudent, yang lebih accountable, dan juga yang tentu saja lebih kredibel. Nah, seperti kita tahu, Presiden telah meluncurkan Inpres 1 tahun 2025 di awal ini yang bertujuan untuk efisiensi. Ini merupakan sinyal bukan hanya sekedar kita meng-shift spending kita menjadi
dari spending yang tidak berkualitas menjadi spending berkualitas, tapi ini merupakan komitmen nyata di mana pemerintahan di era Presiden Prabowo betul-betul ingin memfokuskan bagaimana caranya setiap anggaran ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja sinyal-sinyal ini yang kami yakin dan kami optimis dapat diterima dengan baik oleh mitra-mitra global, baik dari BUMN-BUMN negara lain maupun perusahaan swasta dari negara lain untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini, Mbak Tasya, adalah bahwa seluruh prinsip investasi yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan dengan prinsip win-win solution atau mutual benefit yang akan menguntungkan pihak yang berinvestasi maupun menguntungkan Indonesia. Dalam hal ini kami beroptimis bahwa dengan investasi yang masuk akan mendatangkan lapangan-lapangan pekerjaan berkualitas yang baru serta dapat menjadi sumber-sumber pendapatan yang baru juga untuk negara yang kedepannya ketika dikombinasikan ini dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak. Kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya kembali lagi ke Mas Astrio dulu untuk mengetahui kira-kira dari Partai Gerindra sendiri bagaimana mekanisme kontrol Partai Gerindra untuk pelaksanaan visi misi dari kebijakan ekonomi Presiden Prabowo. Mohon maaf, audionya tidak terdengar, Mas. Oh, mohon maaf. Ya, Mbak Tasya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Partai Gerindra juga merupakan salah satu partai yang bernaung di DPR RI. Dan kalau kita lihat sampai hari ini, Mbak Tasya, di setiap raker-raker yang sudah hampir semuanya berjalan secara terbuka dan dapat dilihat oleh semua masyarakat, bahkan kader-kader Gerindra lah yang berada di garda terdepan untuk memberikan feedback-feedback yang konstruktif maupun tidak jarang memberikan kritik kepada mitra-mitra di pemerintah. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah agar sama-sama kita bisa memastikan bahwa program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dapat berjalan dengan sukses. Presiden telah berkali-kali mengutarakan bahwa perencanaannya sudah baik, niatnya sudah baik, tetapi jika eksekusinya tidak baik, maka dampaknya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka daripada itu Partai Gerindra berkomitmen agar kita mengawal setiap proses. Dalam hal ini adalah kita memiliki presence kembali di parlemen, menjalani fungsi checks and balances, mengawasi mitra-mitra kami di pemerintah agar eksekusi daripada semua program-program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan yang paling penting adalah manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik. Saya ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, mungkin kalau kita melihat pemberitaan akhir-akhir ini sangat-sangat menjanjikan kita masuk BRICS, kemudian tadi ada free trade agreement dengan Uni Eropa, tetapi bagaimana kira-kira mungkin saran Anda untuk langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk untuk penyerapan tenaga kerja yang melambat dan juga PHK yang masif? Ya, jadi karena kondisi global sedang tidak pasti, tadi kan sebetulnya sudah banyak ya langkah-langkah dilakukan. Strategi diplomasi kita untuk menyelesaikan berbagai perjanjian dagang sebagai bentuk diversifikasi. Jadi kan kita nggak boleh tergantung, karena Amerika Serikat sendiri sangat volatile ya, kita harus mencari pasar ekspor yang lebih stabil. Makanya kan kita mengejar tuh, kita juga apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Presiden dan tim, untuk terus mencari nih. Kita jadi jangan tergantung pada pasar, hanya kepada satu pasar gitu kan, kita diversifikasi. Nah, terus di dalam, bagaimana kebijakan di dalam, kita ekonomi lokal ini kita kembangkan. Kan jangan lupa backbone dari ekonomi kita tuh sebetulnya juga adalah UMKM. Nah, UMKM ini kita dorong bagaimana untuk bertahan di dalam era guncangan ini. Jadi, market di domestik ini sebetulnya masih banyak yang berpeluang dan tidak hanya di sektor barang, tapi juga di sektor jasa. Nah, itu harus terus dioptimalkan sebagai penyerap lapangan kerja dan juga sebagai penopang daya beli masyarakat itu sendiri. Jadi lapangan kerja ini kan sangat penting nih untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, jadi bagaimana regulasi sih? Kalau saya melihat bahwa yang bisa kita lakukan di dalam itu adalah penyederhanaan dari regulasi-regulasi. Kita itu kan kadang terlalu banyak. Nah, pemerintah sebetulnya sudah merevisi berbagai regulasi ya dengan UU CK itu kan sebetulnya juga untuk meregul. Tapi di turunan-turunan, di implementasi lapangan tuh masih banyak regulasi yang sangat costly, menyebabkan kita high cost ekonomi. Jadi masyarakat kalau mau buka usaha dan lain sebagainya itu masih high cost ekonomi, logistik cost yang tinggi. Nah, itu aja kita perbaiki. Ekonomi lokal akan bergerak karena
kita udah belajar dari COVID ya. Ketika COVID itu selesai, kita ini ekonomi kita pulih lagi karena ekonomi Indonesia sangat tergantung pada mobilitas penduduk, event-event. Nah, itu kita galakkan event-event mobilitas penduduk dengan anggaran yang ada meskipun ada efisiensi dan lain sebagainya, tapi dengan anggaran yang ada itu diutamakan untuk kegiatan ekonomi lokal yang memberdayakan masyarakat. Jadi yang komponen impornya juga rendah. Jadi yang berdasarkan kepada kemampuan kita sendiri. Kemandirian pangan, energi kita jaga. Nah itu sebetulnya kayak di pertanian ya, banyak sekali tadi cerita bahwa di pertanian kita malah surplus beras, bagus, tertinggi dalam sejarah. Nah sebetulnya kan ekonomi lokal kita tuh bisa kita kembangkan seperti itu. Jadi ekonomi digital itu juga banyak potensi dan perkembangan, itu kita dorong. Itu sebagai penyerap lapangan kerja kita siapkan talenta digitalnya. Itu aja, dengan dana-dana yang ada yang bisa kita lakukan, kita optimumkan karena sebetulnya kita masih punya ruang terutama di masalah deregulasi dan juga debirokratisasi. Jadi birokrasi-birokrasi yang menghambat itu kita, jadi ini adalah sebuah momentum kita harus bangkit bersama untuk tadi ya melakukan apa ya yang dari hal yang sederhana dan mungkin kita lihat di lapangan seperti apa banyak gitu apa namanya spot check lapangan. Jadi ini mumpung ada dari Partai Gerindra juga kita titipkan bahwa nanti lebih banyak lagi belusukan ke masyarakat supaya bisa mendorong ekonomi yang di masyarakat ini. Sebetulnya Indonesia itu resiliensinya cukup kuat. Kita tinggal di pengawasan dan implementasi itu yang kita titip pesan gitu. Baik, semoga didengar Mas Astrio dan mohon disampaikan langsung kepada pihak-pihak yang kemudian bisa memberikan dampak yang lebih signifikan. Terima kasih Prof. Telisa dan juga Mas Astrio untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, di bawah arahan Prabowo Subianto, langkah dipijak pasti, visi dipertaruhkan di meja internasional. Dari diplomasi pertahanan hingga bergabung dalam forum ekonomi dunia seperti BRICS, Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang tak hanya siap bersuara, tetapi juga didengar. Saya Tasya Lutmila mewakili rekan saya Doni De Keizer mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di NTV Prime berikut.